warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ku kecil belajar peduli, kelak ku besar lebih tanggung jawab. Aku cinta keluarga, ku berkarya untuk Indonesia. Ku berkarya untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kami keluarga Ornithoptera Optima hari ini akan membahas sesuatu yang em, bagi kami menarik karena melawan apa ya? Melawan kebiasaan kami sebelumnya, atau kami menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan kami sebelumnya tentang sebenarnya kami perlu punya anak berapa, atau anak banyak dan anak sedikit itu bagaimana sih gitu. Dulu saya pernah berdiskusi dengan istri ya, kenapa di buku ini Charles Ingalls dan Ma atau Caroline itu punya anak banyak, 5 anaknya itu. Yang satu kemudian meninggal karena sakit. Sedangkan Laura, yang mereka sebenarnya sama-sama berusaha menjadi pionir di Amerika, ternyata si Laura ini anaknya cuma 2, ya, yang satu meninggal jadi cuma satu, si Ross. Terus kami juga berpikir kenapa ya dulu kok James Wilder dan istrinya itu begitu ingin agar Almanzo itu meneruskan usaha pertanian bapaknya, alih-alih mengikuti kakaknya membuka toko di kota. Dan kami juga kemudian menemukan sebuah imajinasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam proses transformasi diri dan keluarga menuju sebuah budaya yang sebenarnya bisa kita pilih, mau budaya agraria maupun budaya industri. Nah, dulu ceritanya begini. Beberapa waktu yang lalu lah, saya itu menemukan sebuah tabel seperti ini. Di mana tabel ini di bagian atas adalah berjudul kemiskinan, kemudian bagian bawah itu judulnya banyak anak. Jadi kalau kita ngelihat di sini adalah kemiskinan itu menyebabkan banyak anak, atau ada sebuah stereotyping bahwa orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang anaknya banyak. Loh kok bisa? Nah, ini disebut sebagai satu tabel kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ketika anaknya itu banyak ya, itu dia mendapatkan akses edukasi yang rendah, akses kesehatan yang rendah, dan masalah sosiokultural. Masalah sosiokultural itu sebenarnya terjadi akibat apa? Budaya sosial begini. Kalau kami mendefinisikan pada workbook set sebelumnya, masalah sosiokultural itu ketika terjadi pada masyarakat yang konsumerisme. Seperti picture booknya Anthony Browning. Look what I've got. I bet you wish you had one. Jadi kepemilikan, orang miskin itu dianggap orang yang tidak punya sesuatu untuk dimiliki atau digunakan. Budaya jajan misalnya. Budaya jajan itu terjadi kenapa? Karena seseorang yang suka jajan, suka jalan-jalan, suka main-main, mereka adalah orang-orang yang membuktikan diri bahwa gue punya uang nih, dan gue bisa menggunakan uang ini untuk menyenangkan diriku dan menyenangkan bisnis orang lain. That's it. Jadi budaya konsumerisme ini yang menjadi problem masalah sosiokultural. Ketika seorang tidak punya dikasih uang, mereka bantuan tunai langsung misalnya, dia digunakan untuk konsumerisme, membeli untuk memiliki sesuatu atau menggunakan sesuatu. Jadi kami melihat masalah sosiokultural ini atau problem kemiskinan ini sebenarnya tidak relate dengan banyak anak. Meskipun kemudian diambil berbagai macam cara nih ya. Literasi finansial rendah, pernikahan usia muda, pengertian KB terhadap rendah, keinginan ber-KB rendah. Kok diarahkannya ke KB? Oh berarti ini ada sesuatu yang terkait dengan keluarga berencana. Padahal ya, yang dimaksud dengan keluarga berencana dalam persepsi kami dari apa yang kami baca misalnya di Tipping Point atau di Blink dari Malcolm Gladwell, juga deprivasi relatif dari Malcolm Gladwell di buku David and Goliath. Sebenarnya perencanaan-perencanaan itu sudah lazim dalam sebuah keluarga. Kemarin ada bukunya juga yang Pak Dodi itu, yang Family Strategic Planning. Sebenarnya masalah kita itu adalah kita tidak punya rencana itu. Dulu ada sebuah dongeng ya di masyarakat barat tentang orang miskin itu. There was an old lady.
She lives in a zoo, but she didn't know what to do. Seorang perempuan tua yang tinggal di sebuah sepatu. Dia punya banyak anak tapi tidak tahu untuk apa. Jadi kalau saya baca juga ya, orang yang tidak percaya dengan kemiskinan struktural itu berarti dia belum baca Oliver Twist. Saya udah baca Oliver Twist. Tergantung dari cara pandang seperti apa Anda melihat Oliver Twist, kisahnya dari Charles Dickens itu. Kalau kita bicara tentang transformasi diri, sebenarnya Oliver Twist ketika dia berusaha keluar dari panti asuhannya, kemudian dia malah bertemu dengan seorang penjahat gitu ya, kemudian dia di pencopet dan pencuri, kemudian dia di awalnya kan ketemu sama tukang pembuat pembuat kotak peti mati dan seterusnya, kemudian malah dieksploitasi, dia bebas dari situ, ketemu dengan orang yang dikira baik tapi ternyata pencopet dan dieksploitasi juga dan seterusnya. Sebenarnya itu bagaimana seorang anak yang tanpa bimbingan menemukan kehidupannya. Nah, sedangkan kita sebenarnya kan bukan anak yang hilang seperti itu loh. Kita itu punya sebuah keluarga, tapi keluarga itu tidak memiliki kekuatan untuk bukan sebagai media untuk transformasi diri itu loh. That's problem. Masalahnya adalah sebuah keluarga itu tidak lagi berfungsi sebagai sarana untuk transformasi diri. Ya karena keluarganya tidak berencana. Keluarganya tidak punya rencana-rencana yang akan dilakukan ketika seseorang itu sudah punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Mau punya anak berapa, mau keluarganya berapa, itu sebenarnya kan harus direncanakan. Di buku ini misalnya, ini bukunya dari Nina Pellegrini. Di sini diceritakan bahwa keluarga itu banyak ya. Ada yang keluarga besar seperti misalnya ini keluarga misalnya mana ya? Ada keluarga besar, banyak seperti ini. Ya. Ada yang keluarganya begini, cuma anaknya 2 perempuan semua. Ada yang kecil, cuma 1, ayah sama anak perempuannya. Ada orang tua, ada anaknya 1 dan kedua orang tuanya sudah bercerai dan sebagainya. Intinya kita itu mengerti ada banyak jenis keluarga, tapi ya seperti si old lady, we didn't know what to do. Apa yang akan dilakukan dengan keluarga-keluarga itu? Karena keluarga itu nggak berfungsi gitu loh. Nah, di buku ini The Subway Mouse Barbara itu dia bercerita tentang bagaimana seekor tikus subway di kereta api bawah tanah yang bernama Nip. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia ini namanya Tim ya. Di Indonesia itu namanya Tim. Nip ini menemukan bahwa dirinya lahir di bawah di kereta bawah tanah. Jadi kalau di Inggris itu kereta bawah tanah itu begini, bagian bawah. Jadi bagian atas, nanti kalau musim dingin di atas kan mereka menghangatkan diri di mall-mall di bagian bawah, terus ada tangga bawah, baru nanti ke subway, train subway. Nah, terus dia lahir di situ, bertemu dengan teman-temannya, sepupunya, keluarganya dan seterusnya, banyak banget di situ. Dia bertemu dengan kakek, bertemu dengan pokoknya keluarga besarnya di situ, the large family. Nah, kemudian di large family ini dia itu tidak mengerti identitas dirinya. Kemudian dia tahu bahwa ketika sudah grow up, dia menjelang dewasa, dia mengerti bahwa dia punya kesukaan untuk mengumpulkan barang-barang. Tapi ternyata pengumpulan barang-barang itu mengganggu ibu dan ayahnya. Suruh pergi akhirnya dia, atau suruh punya tempat yang khusus. Akhirnya dia punya tempat khusus untuk menemukan siapa dirinya. Dia bisa bermimpi tentang cerita-cerita, kisah-kisah yang diceritakan oleh kakeknya tentang end of tunnel atau tunnel SN, akhir dari terowongan ini. Wah. Dan semua orang tidak ada yang percaya, itu dibilang hanya dongeng belaka. Sampai kemudian dia bertemu dengan dia mendapati bahwa kamarnya itu dikacaukan oleh sepupu dan saudara-saudaranya.
dia pergi. Aku nggak mau tinggal di tempat di mana aku tidak punya privasi. Kira-kira begitu. Lalu Nip meninggalkan saudara-saudaranya. Dulu dia berpikir bahwa dia harus berteman, dia harus networking gitu. But kemudian dia tahu bahwa networking is not everything. Berjejaring itu bukan segala-galanya. Sebab perasaan sosial itu didapatkan ketika dia berkontribusi. Nah, bagaimana dia mau berkontribusi ketika dirinya itu tidak ada, identitas dirinya itu tidak ada karena batas-batas, ya. Di mana saya berhenti, di mana Anda berhenti dan di mana saya mulai, itu nggak ada batas-batasnya. Maka dia pergi, dia menuju end of tunnel atau tunnel's end. Itu impian, dan semua orang mencemooh, biasa. Dia mencari sampai kemudian dia bertemu dengan seekor tikus betina yang bernama Lola. Tikus betina Lola yang dia juga pernah mendengar, tapi dia, itu cuma cerita konyol. Loh, tapi setidaknya kamu pernah dengar toh. Bagaimana kalau kita ikut bersama? Jadi Nip itu mengajak Lola untuk ikut merealisasikan mimpi. Meskipun si Lola itu pernah mendengarnya, tapi dia tidak pernah berani bermimpi. Berbeda dengan si Nip, dia punya mimpi, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kemudian kata Lola, kita mulai merealisasikan mimpi itu dengan makan-makan. Akhirnya dia makan-makan. Terus dia jalan kan, dia melewati berbagai macam tunnel itu, dia bertemu dengan tikus jahat, tikus-tikus perampok, hartanya diambil dan sebagainya. Sampai kemudian dia mendapati bahwa mereka berdua adalah pasangan yang cocok, ya. Sampai dia tiba di sebuah stasiun, melewati banyak sekali stasiun, dia nggak ketemu, dia udah merasa cocok. Lola bilang, udah kita di sini aja ya, udah capek gitu, kita jangan lagi meneruskan itu hanya mimpi itu. Terus aku sudah lapar, aku sudah haus, kita berhenti di sini saja gitu. Enggak, karena emang yang punya mimpi, yang punya keinginan itu sini, kita harus keluar gitu. Tidak, aku ingin bikin sarang, kita bikin sarang aja di sini gitu loh. Dia pengen bikin sarang, nggak bisa. Ini terjadi dialektika di sini. Terus si rebutan, ketika dia bertengkar, ternyata suaranya itu menimbulkan eko, menimbulkan gema. Duh, kok ada suara lain? Kok ada gema? Nah, ini kalau kita bicara Start with Why dari Simon Sinek, atau bicara Stephen R. Covey yang habit ke-8 tentang suara, kita menemukan sebuah suara. Menarik ya. Ini tuh ada menemukan suara-suara kita. Dia menemukan sebuah suara, dan ketika suara itu, gema itu menunjukkan, ternyata ada sesuatu yang bersinar di sana. Warnanya berbeda, agak kebiru-biruan. Nah, dia datang ke sana dan ternyata itu adalah tunnel's end. Wah, mereka seneng. Tapi Nip bingung, karena Nip cuma pengen punya sampai ke posisi itu, tapi dia nggak tahu dia mau ngapain. Nah, ini contoh khasnya orang how, ya. Orang how itu ya udah ngerti ya, dari saya dulu. Pokoknya kita harus bikin apotek. Wah, begitu udah jadi how itu ya. Terus ngopo? Mau ngapain? Ayo. Ke apoteknya diperbanyak. Terus apa yang membuat dia nggak ada way kayak gitu? How terus menemukan pembuktian kesuksesan yang lain. Harus punya usaha, berarti harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya ini investasi dan sebagainya. Why gitu? Kenapa harus memiliki itu? Kenapa harus menggunakan itu? Kalau saya tidak bertanya, atau istri saya tidak bertanya tentang why, Start with Why, seperti kata Simon Sinek, kami hanya akan terjerumus pada konsumerisme. Kami akan membandingkan diri kami dengan orang lain. Padahal dahulu kami menemukan tunnel's end itu ketika kami itu mendengarkan suara-suara kami dari dialektika kami, ya kan? Dari dialektika itu kemudian kami mendapati sebuah suara yang membawa kami pada sebuah tempat impian, tunnel's end. Dulu ya, waktu sebelum saya di Karangangka itu, waktu kita beli tanah di Melung, ini kalian berah? Kita kan berhenti di depan itu toh. Depan apa jenis?
dekat SMP itu ya. Wah kayaknya kalau kita punya di sini enak nih dekat SMP gitu-gitu kan. Ternyata dapat gitu. Ya. Oh, itu sesuatu yang tapi maksudnya gini loh. Um, why gitu loh. Kenapa harus punya? Dan mau ngapain gitu dengan apa yang kita miliki itu. Karena kalau kita hanya berhenti pada sebuah pencapaian, sebuah pembuktian, kita mampu, kita bisa, kita akan kehilangan kesejatian diri kita. Saya dulu pernah bertanya ya sama istri ya, diskusi itu. Itu kenapa sih kok waktu di Rimba Besar itu apa namanya, Caroline si mamanya Laura itu anaknya banyak, tapi ketika kemudian akhirnya Laura itu menjalani kehidupan bersama Almanzo anaknya cuma satu, anaknya cuma dua, kok dikit gitu loh. Waktu itu kami belum menemukan jawabannya. Ternyata kemudian kami paham bahwa ada dua budaya teman-teman, budaya industri dan budaya agraria. Apa yang terjadi di sini? Kemiskinan terjadi di sini. Ini adalah kemiskinan yang tadi saya sampaikan di awal sebagai bentuk dari industrialisasi, dari konsumerisme. Akses edukasi rendah. Loh kok bisa? Emang bapak ibunya nggak bisa ngajarin? Nggak bisa, karena bapak ibunya sibuk di kantor, sibuk bekerja. Di sini ya, si siapa namanya, Charles Ingalls, papanya Laura, itu udah nggak di pertanian lagi sebelum di sini tuh, ya. Jadi setelah di samping danau ya, ketika sampai di kota Padang Rumput itu, akhirnya Pa itu bekerja, bukan lagi bertani seperti dulu. Padahal dulu pertama kali waktu dia di lembah Wisconsin itu, dia pergi itu dari hutan itu ya, itu karena dia itu pengen mendapatkan tanah yang lebih luas, ingin seperti si kakek yang punya tanah-tanah pertanian ya, bisa mengelola, membuat gula sendiri dan sebagainya. Tapi dia kehilangan si Charles ini, dan ketika bertemu dengan Almanzo waktu di musim dingin yang panjang itu ya, si Charles ini tuh ngerasa Almanzo ini tepat, karena pada saat itu jadi paceklik ya, musim dingin yang panjang ya. Lalu Almanzo ini berhasil membawa berkarung-karung gandum dan dibagikan. Ternyata petani itu sangat bermurah hati. Itu kesimpulannya si Charles. Padahal Charles itu orang yang suka marah-marah saat itu. Kenapa? Karena ya dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, wis tua kan gitu. Itu terus dia melihat ini nih, ini adalah orang yang tepat yang akan membawa anakku. Nah kan gitu kira-kira ya. Kembali ke masa dimana dia itu akan mendapati budaya agraria gitu loh. Karena di situ ternyata budaya industri, dan Charles Ingalls itu anaknya banyak dan miskin, yes. Nah itu loh, kayak gini. Makanya di video ini saya tuliskan ide untuk mengurangi kemiskinan struktural. Karena pada posisi dimana saat itu dia nggak punya tanah lagi, cuma rumah tinggal satu-satunya. Ketika dia itu musim dingin yang panjang, pacak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, stres. Dia melihat harapan apa dari sosok Almanzo. Saat itu Laura jadi guru. Terus ketika mereka dinikahkan, mereka pergi pamit untuk mengelola tanah pertaniannya. Waktu itu sudah ada Homestead Act itu, dimana seorang bisa mendapatkan berapa ya, 150 akre kalau tidak salah, atau 50 akre per orang itu, untuk membuktikan bahwa dia bisa mengelola selama 5 tahun. Dan Almanzo sangat bersemangat. Tapi ada titik poin di sini. Almanzo tidak berpikir tentang peningkatan SDM. Dia hanya berpikir tentang mekanisasi pertanian, teknologi. Kenapa? Karena Almanzo saat itu berpikir bahwa di sini ya, di buku ini ya, Almanzo itu berpikir bahwa dia harus memenuhi kebutuhan pasar. Padahal di sini ya, di awal-awal ceritanya Laura itu, mereka itu homestead. Mereka bekerja, bertani untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sisanya baru dijual. Itu loh. Sehingga waktu di sini Laura itu kecelek ibaratnya.
Dia bikin mentega, menteganya dijual sama Almanzo nggak laku. Dia punya banyak telur, telurnya dijual sama Almanzo nggak laku. Karena orientasinya pada kebutuhan pasar, sedangkan pasar itu kebutuhannya naik turun. Tidak bisa diprediksi. Mereka tidak tahu informasi itu. Kemarin kan Umi nanya, ini kok ada orang kayak gini ya, yang dia petani bagi-bagi ke tetangga. Karena para petani tidak punya kemampuan untuk menjual. Petani itu nggak ngerti pasar. Bahkan Rasulullah SAW itu melarang kita untuk membeli barang dari petani yang tidak tahu harga pasar. Betul nggak? Seorang petani itu harus ngerti dulu apa yang terjadi di pasar, baru dia bisa menjualnya dengan adil. Atau dengan kata lain, sebenarnya sebuah pertanian itu terintegrasi, farm to table. Makanya saya cerita sama istri sama anak-anak bagaimana agar pertanian ada, terus how to create masakannya itu ada, menjualnya ada, pendidikannya ada, dan peralatan-peralatannya seperti Ron Popeil. Dapur-dapur Amerika itu berkembang karena peralatan-peralatan yang istimewa. Jadi teknologi itu bukan untuk dibentur-benturkan. Saya tidak kemudian menolak teknologi itu, enggak ya. Saya juga pakai produk-produk teknologi untuk membantu mengolah makanan. Tapi bukan itu orientasinya. Almanzo itu hutangnya banyak gara-gara dia itu membeli berbagai macam alat yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Almanzo juga kemudian berinvestasi dengan Peter, dengan saudara sepupunya untuk membeli biri-biri. Dan ternyata setelah 4 tahun pertama ini dia baru tahu bahwa berinvestasi pada biri-biri dengan pengelolaan SDM bekerja sama pada masyarakat budaya agraria itu lebih tepat ya, daripada dan bisa memenuhi kebutuhan pasar ya, daripada dia fokus tentang bagaimana mendapatkan sebanyak-banyak tanah, mengolah sebanyak-banyak tanah untuk menyediakan lebih banyak oat, lebih banyak gandum dan seterusnya. Nah ini yang menarik. Jadi sebenarnya jika saat ini teman-teman atau kita semua atau saudara kita, tetangga kita berada pada stereotip yang seperti ini, di mana kemiskinan itu membawa pada banyak jumlah anak yang banyak, solusi dari buku-buku yang saya baca termasuk ini tadi itu adalah bagaimana kemudian kita menemukan atau beralih bukan ke budaya industri tapi ke budaya agraria, dan kuncinya memang tanah. Ketika sudah sampai di sini ya, mereka bingung mau ngapain. Maka Lola kemudian, ayo, kata Lola, ayo kita masuk ke dalam hutan. Nip mengejarnya. Kedua tikus itu sampai di atas puncak bukit. Mereka makan biji-bijian, meminum embun-embun, dan berdansa di bawah sinar rembulan. Mereka kemudian tidur hingga esok pagi pada saat kereta pertama tiba. Kereta pagi tiba. Memang benar, Tunnel's End itu penuh dengan bahaya seperti kucing, tapi juga penuh dengan keistimewaan yang menakjubkan. Lalu kemudian dengan berbagai resiko ini ya, lalu kuncinya itu pada fungsi ini. Fungsi ibu. Saya sudah jelaskan di postingan saya. Di mana Lola kemudian berhasil makan. Kalau ini ya, kalau di posisi ini tuh ya, teman-teman lihat, ini tuh adalah Nip. Nip yang berusaha keras untuk keluar atau mempertahankan diri dari apa ini istilahnya mencari pekerjaan lah ya, dan menghadapi hambatan ini kan. Kucingnya ini kan hambatannya, terus ini tuh mendapatkan makanan gitu loh. Jadi si Nip itu berusaha untuk generating cash dalam bahasa saya begitu. Kemudian Lola itu berfungsi atau bekerja untuk minimize cost. Jadi saya cerita sama anak-anak, dalam budaya agraria yang sedang kita ikhtiarkan, sedang ayah ikhtiarkan, anak-anak itu berusaha untuk belajar pertama itu manage cost and minimize cost. Sebab dengan minimize cost kalian akan punya uang. Dengan kalian punya uang ya,
minimize cost, kalian punya uang, maka uang ini akan bisa kalian gunakan untuk membeli tanah yang sebagai modal utama, modal dasar untuk membangun budaya agraria. Sekecil apapun tanah itu. Gitu. Itu adalah syarat utama kalau menurut Henry Bernstein ya, dalam bukunya Revolusi Agraria itu, memang seorang petani agar kapasitas reproduksinya itu dapat berkali-kali lipat, itu memang dia harus punya tanah. Minimal di tanah itu dia itu nggak perlu nggak perlu beli dan tidak harus selalu memenuhi kebutuhan pasar. Di bukunya Pramudia Anantatur yang Semua Anak Bangsa itu, Pramudia itu menjelaskan bagaimana Minke itu bertemu dengan seorang petani yang jago silat ya. Petani itu tidak mau menyewakan tanahnya. Kenapa? Disewakan tanahnya 20 tahun, 30 tahun itu dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan tanah itu. Hanya memenuhi kebutuhan pasar tok, menanam tebu. Tapi kalau dia mengolah sendiri, dia bisa menanam tebu untuk sedikit memenuhi kebutuhan orang lain, menanam beras untuk dan beternak ayam, kemudian dia jual untuk keperluan membeli sandang, membeli peralatan-peralatan dan mendidik anak-anaknya. Terus kemudian dia nandur sendiri sayur di situ untuk makan dia sehari-hari. Dia punya ayam, dia sembelih, dia makan sendiri. Jadi di situ Pramudia itu menceritakan bahwa ketika kita punya tanah sekecil apapun dan orientasinya itu untuk dapur, di mana seorang perempuan itu akan maksimal di sana bekerja untuk minimize cost, maka cash itu akan berhasil, akan ada dengan sendirinya. Berapa banyak bisnis yang dimulai dari dapur, dari kemampuan seorang wanita. Jadi justru ketika seorang itu tidak bisa mengelola dan tidak bisa memberdayakan wanita, yang jadi petaka. Seperti di kisahnya Wang si petani. Ketika dia tidak setia kepada istrinya, justru enak-enakan sama lotus sama gundik-gundiknya, membelanjakan keping-keping emasnya, apa yang terjadi? Dia yang telah berkhianat kepada istrinya, akhirnya Wang si petani itu hancur lebur, dikhianati oleh anak-anaknya sendiri. Dia gagal, dia punya anak banyak meskipun kaya, tapi gagal membentuk budaya agraria. Nah, makanya kayak tadi saya bilang kan, ini tuh si Charles Ingalls tuh melihat, wah, Almanzo ini telah berhasil melewati musim dingin yang panjang, mendapatkan gandum yang banyak, di mana orang lain itu nggak ada yang bisa menghasilkannya. Dia kan mencari melewati berbagai macam sungai-sungai salju sampai terperosok segala untuk mendapatkan gandum itu kan. Itu sangat luar biasa. Ini seorang pria yang istimewa gitu, pikiran Charles Ingalls, dan dia merestui agar Laura menikah dengan Almanzo itu agar budaya agraria itu kembali. Dan Almanzo maupun Laura belajar banyak di 4 tahun pertama pernikahan mereka, bahwa mereka tidak harus melulu mengejar jumlah yang banyak. Karena pernah ya, kalau mau sukses jadi petani itu minimal harus punya tanah piro nih, 500 ubin ya. Wah, yo nggak harus. Itu kan zaman dulu. Sekarang udah beda. Masanya udah nggak seperti itu. Sekarang ada istilahnya self-sufficient backyard, di mana kita bisa mandiri hanya dengan 300 meter persegi. Yeay. Kira-kira begitu. Tujuannya apa? Karena jelas ada rumahnya, ada tempat pekarangannya untuk nanam sayur, sampah sayurnya bisa untuk bebek, bisa untuk kita bisa palawija, kita bisa buah-buahan, nanti bisa untuk kambing bisa dijual jadi rojo koyo kan, jadi punya uang dan seterusnya. Untuk sehari-hari sudah ada dari makanannya kan begitu. Kalau ada sedikit lagi bisa buat madu atau apa, bisa buat beli makanan pokoknya kan nggak cuma beras, kira-kira gitu ya. Gagasan-gagasan itu banyak, tapi fokus saya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan anak-anak di sini tuh dalam budaya dalam orang-orang miskin yang punya banyak anak itu ya, diantaranya diubah mereka bukan masuk ke budaya industri. Kalau mereka masuk ke budaya industri,
menghasilkan orang-orang yang tergantung pada budaya industri, ya nanti malah semakin banyak itu. Tapi kalau kita berhasil mengajak anak-anak itu, atau saya mengajak diri saya sendiri, keluarga saya, agar terhindar dari budaya industri, karena anaknya banyak loh ya. Kalau anakmu cuma sedikit ya mau industri rapopo. Memang industri itu fokusnya pada sekolah, nanti bisa teknologi bisa mendukung agar Indonesia maju. Enggak apa-apa, bagus itu. Itu juga produktif dan niatnya oke. Tapi kalau misalnya kita punya banyak anak, lalu kita punya impian untuk cocoknya pada budaya agraria, ya konsisten dengan kita mengupayakan hal-hal yang sifatnya untuk mendukung budaya agraria. Contoh kalau saya, kenapa saya pilih homeschooling? Karena ini cocok dengan budaya agraria. Kalau saya sekolah, saya setiap masukin anak masuk ke sekolah, ya, untuk uang gedung misalnya. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu itu saya harus mengeluarkan uang sekitar 30 juta untuk masukin anak, ya 2 anak 3 anak ke sekolah gitu. Tapi dengan uang yang sama, tanpa saya sekolah, ketika saya homeschooling, uang yang sama ini saya belikan tanah untuk mereka belajar. Jadi kalau orang lain itu sekolah bayarnya uang gedung, kalau saya homeschooling bayarnya uang sawah. Sawah ini kalau nggak aku pakai, nanti juga masih bisa aku jual lagi. Tapi kalau uang gedung kan nggak bisa aku ambil lagi, ngerti? Jadi budaya industri dan budaya agraria itu tergantung cocok-cocoknya jati diri keluargamu. Pengennya apa? Udah 30 menit, panjang banget ya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian cara seperti ini, gagasan-gagasan seperti ini itu paling baik itu diapain? Diobrolin di keluarga. Seperti ini, ya. It was their favorite time of day. Berdongeng, bercerita, berdiskusi, ya, sekeluarga, ya, melaksanakan tugas-tugas mencintai. Ya, karena kemudian kalau kita tidak kata Kak Albert Adler itu ya, kalau terlalu banyak tugas berteman, kita hanya akan sibuk untuk networking. Kalau kita sibuk bekerja, kita akan lalai dengan tugas-tugas mencintai. Maka ya, kita lepaskan diri kita dari tugas-tugas yang bukan tugas-tugas kita. Melaksanakan separation of task atau pembagian tugas dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah lama sekali, maaf, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.